Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, awal pekan ini, tepatnya Senin 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80.081 koperasi desa kelurahan merah putih atau biasa disebut Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Dengan model ekonomi yang berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih dirancang untuk mengubah kondisi ekonomi lemah menjadi kekuatan kolektif, mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Program ini tidak hanya bertujuan menguatkan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan sentra-sentra ekonomi baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang secara ekonomi masih lemah, seperti petani, buruh, dan pelaku usaha kecil. Konsep ini mengacu pada filosofi gotong royong, di mana kolektivitas dapat mengatasi keterbatasan individu. Setiap koperasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, outlet LPG 3 kg, klinik, apotek desa, gudang pengolahan padi atau jagung, simpan pinjam terintegrasi dengan bank-bank himbara atau himpunan bank-bank negara, serta sarana logistik dan agen pupuk. Fasilitas ini dirancang sesuai dengan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan untuk memastikan koperasi relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, 80.081 koperasi ini telah secara sah secara hukum, dengan 108 unit diantaranya sudah siap beroperasi. Program ini diharapkan memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan satu koperasi diproyeksikan dapat menyerap hingga 10 tenaga kerja lokal. Program ini menciptakan lebih dari 800.000 lapangan kerja di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, Koperasi Merah Putih mendukung perputaran ekonomi lokal melalui penyediaan barang jasa yang terjangkau. Sebut saja gerai sembako dan outlet LPG 3 kg yang kehadirannya memastikan akses masyarakat ke kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif. Sementara, fasilitas simpan pinjam terintegrasi memberikan modal bagi UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sektor koperasi bisa menyumbang 5,5% terhadap PDB nasional pada tahun 2024. Namun dalam realitasnya, target itu masih jauh panggang dari api. Data Kemenkop UKM menunjukkan kontribusi koperasi hingga akhir tahun lalu terhadap PDB RI baru di angka 1,17%. Kita bisa bandingkan dengan Thailand yang saat ini kontribusi koperasinya mencapai 7% atau bahkan Selandia Baru yang bisa menyentuh 20% terhadap PDB nasionalnya. Dengan peluncuran Koperasi Merah Putih, kontribusi tersebut diharapkan meningkat hingga 7% dalam 3 tahun ke depan. Keberhasilan program ini didukung oleh Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih yang bertugas mendampingi pendirian dan juga operasional koperasi. Target jangka pendek adalah memastikan seluruh 80.081 koperasi beroperasi penuh dalam 3 bulan, dengan visi jangka panjang untuk menciptakan sentra-sentra koperasi baru dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Untuk mencapai ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan berupa pelatihan manajemen, akses pembiayaan, dan integrasi teknologi seperti aplikasi digital untuk pengelolaan simpan pinjam dan juga logistik. Program ini juga didukung oleh kolaborasi dengan bank-bank BUMN yang menyediakan kredit mikro dengan bunga ringan untuk mendukung operasional koperasi. Namun, tantangan dalam implementasi program ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak koperasi di desa masih kekurangan kapasitas manajerial dan teknis untuk mengelola koperasi yang kompleks itu. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah pedesaan seperti akses jalan dan listrik juga dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengintensifkan pelatihan dan juga pendampingan, serta berinvestasi dalam infrastruktur dasar di desa. Tantangan lainnya adalah memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi untuk mencegah penyelewengan dana atau kegagalan operasional. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal karena kurangnya tata kelola yang baik, sehingga pengawasan ketat sangat diperlukan dalam hal ini. Program Koperasi Merah Putih juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, koperasi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen,
tetapi juga pelaku usaha. Misalnya, klinik dan apotek desa akan meningkatkan akses kesehatan, sementara gudang pengolahan padi dan jagung mendukung petani lokal untuk mengelola hasil panen dengan lebih efisien. Dengan potensi ini, Koperasi Merah Putih dapat menjadi model baru pemberdayaan ekonomi yang menggabungkan nilai tradisional gotong royong dengan pendekatan modern. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah perlu menguatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Dukungan dari Pemda juga mutlak dibutuhkan demi memastikan koperasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Sementara kerjasama dengan swasta dapat meningkatkan akses ke teknologi dan pasar. Selain itu, pemerintah perlu mendorong literasi keuangan dan digital di kalangan anggota koperasi untuk memastikan mereka dapat mengelola usaha dengan efisien. Dengan implementasi yang tepat, Koperasi Merah Putih dapat menjadi pendorong kesejahteraan, menguatkan ekonomi desa, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.